Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Judul pelajaran untuk hari ini adalah Ditulis di Atas Batu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita membaca kitab Yosua 8 ayat 32 sampai ke 35. Dan di sanalah, di atas batu-batu itu, dituliskan Yosua salinan hukum Musa, yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya dan para hakimnya, berdiri sebelah menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke gunung Gerizim, dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannyalah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Saudara-saudara sekalian, apakah makna dari tindakan yang digambarkan dalam ayat-ayat ini? Dan apakah yang seharusnya dikatakannya kepada kita saat ini? Bapak Ibu sekalian, Gunung Ebal hanya disebutkan dalam Ulangan, yaitu kitab Ulangan 11 ayat 29 dan kitab Ulangan 27 ayat 4 dan 13. Dan dalam kitab Yosua, yaitu kitab Yosua 8 ayat 30 dan 33, bersama dengan Gerizim, tempat ini adalah tempat di mana berkat dan kutuk perjanjian harus dibacakan. Lebih khusus lagi, menurut kitab Ulangan 11 ayat 29 dan kitab Ulangan 27 ayat 4 dan 13, tempat ini harus menjadi tempat pembacaan kutuk. Saudara-saudara sekalian, di sini orang Israel harus berdiri di kedua sisi tabut di hadapan para imam. Kita bisa baca dalam kitab Yosua 8 ayat 33. Satu kelompok berdiri di depan gunung Ebal, kelompok lainnya di depan gunung Gerizim. Di sini mereka secara simbolis memberlakukan dua cara yang mungkin untuk berhubungan dengan perjanjian. Korban-korban yang dibawa ke sana menunjuk kepada Yesus yang telah menanggung segala kutuk perjanjian, sehingga semua orang yang percaya kepadanya dapat menikmati berkat-berkatnya. Bisa kita baca dalam kitab Galatia 3 ayat 13 dan selanjutnya kitab 2 Korintus 5 ayat 21. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mengapa salinan perjanjian itu perlu dituliskan di sebuah tugu yang dapat dilihat oleh semua orang? Mari kita baca beberapa ayat berikut ini. Kitab Ulangan 4 ayat 31. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Kitab Ulangan 6 ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kitab Ulangan 8 ayat 11 dan 14. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kitab 2 Raja-Raja 17 ayat 38. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain. Kitab Mazmur 78 ayat 7. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Sebagai manusia, kita cenderung pelupa. Kita memadatkan tuntutan kehidupan sehari-hari yang semakin membingungkan ke dalam segmen waktu yang semakin pendek. Kita pasti melupakan hal-hal yang tidak terulang dengan frekuensi atau intensitas yang sama. Pada setiap kebaktian perjamuan kudus, kita memiliki sebuah kesempatan khusus
untuk mempersembahkan kembali diri kita kepada Tuhan dan memperbarui komitmen perjanjian kita. Adalah baik untuk melihat kesempatan-kesempatan ini tidak hanya sebagai kesempatan untuk pembaktian ulang secara individu, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperbarui kesetiaan kita kepada Allah. Di dalam masyarakat yang semakin individualistis, kita harus menemukan kembali kekuatan untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas yang memiliki pandangan dunia yang sama, nilai-nilai dan kepercayaan yang sama, dan misi yang sama. Saudara-saudara sekalian, seberapa mudahkah kita merasa bahwa di tengah kesibukan dan keriuhan hidup, kita melupakan Tuhan dan berusaha melakukan segala sesuatu dengan kekuatan dan kuasa kita sendiri? Mengapa hal ini begitu mudah dilakukan? Terutama ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik bagi kita. Sampai di sini, pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.